Silahkan absen dulu ya. Ya, sama yang kelompok yang akan presentasi silahkan menyiapkan men-share PPT-nya. Share screen gitu. Ya, silahkan. Silahkan kalau mau dimulai ya. Ini 3 kelompok ya hari ini. Dua, Bu. Berapa? 2, Bu. Oh, 2. Oke, silahkan. Berarti satu kelompok silahkan menggunakan waktu sekitar 45 ya. 40 menitan ya, silahkan. Untuk presentasi dan diskusi 40 menit masing-masing kelompok. Baik, akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Nindya Astiari selaku dosen mata kuliah Kultur Jaringan Tumbuhan serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok mikropropagasi akan menjelaskan tentang mikropropagasi. Sebentar ya Bu, sepertinya share screen-nya. Iya. Ya. Sudah muncul nih. Oke. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nintya Astiari selaku dosen mata kuliah Kultur Jaringan Tumbuhan serta teman-teman kelas A yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mikropropagasi. Kami mengadopsi dari suatu jurnal dengan judul The Cytokinin 6 Benzyl Aminopurin Improve the Formation and Development of Tridella zebrina, or GDC, in vitro shoot. Anggota kelompok kami yaitu ada Mbak Hutma Isara, Mbak Nuri Lu'lu'il Ilma, Ardianti Sofiani Fah Ayuningtyas, dan saya sendiri Retno Robiatul Adawiyah. Selanjutnya yaitu kita overview mengenai mikropropagasi. Slide-nya belum jalan, G. Sudah berganti ke overview. Baik, seperti yang kita ketahui, mikropropagasi bisa kita telaah memiliki dua kata, yaitu dari kata mikro dan propagasi. Mikro berarti suatu hal yang kecil, dan propagasi merupakan perbanyakan tanaman. Sehingga mikropropagasi merupakan suatu perbanyakan tanaman secara vegetatif tentunya, dan dilakukan secara in vitro untuk menghasilkan bibit yang seragam dan jumlahnya banyak. Untuk tahap mikropropagasi itu ada inisiasi, multifikasi, elongasi atau pemanjangan organ, pemanjangan dan pembentukan organ-organ, serta perpindahan ke rumah kaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardianti. Silakan. Baik, mikropropagasi pada tanaman anggrek. Nah, kita ketahui sendiri bahwa anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat. Di Indonesia sendiri, kurang lebih terdapat 5.000 anggrek di Indonesia yang tersebar di seluruh pulau. Nah, ekspor anggrek dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, walaupun peningkatan tersebut bersifat fluktuatif. Nah, teman-teman bisa dilihat ya pada pojok kanan bawah itu merupakan data statistik dari 2013 hingga 2016 tentang ekspor anggrek. Kemudian, hal tersebut disebabkan karena produksi anggrek yang tidak sebanding dengan jumlah permintaan pasar. Nah, hal tersebut juga disebabkan oleh sebagian besar di Indonesia untuk budidaya tanaman anggrek masih dilakukan secara konvensional. Nah, kita ketahui sendiri bahwa untuk memanen anggrek yang siap diperjualbelikan itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun hingga 3 tahun setelah tanam bibit. Nah, maka dari itu perlu dilakukan suatu pemecahan masalah melalui kultur in vitro pada anggrek. Nah, diharapkan atau keuntungan dari kultur in vitro ini menghasilkan waktu lebih singkat, yakni kurang lebih sekitar 10 bulan setelah tanam bibit itu anggrek sudah bisa dipanen. Kemudian jumlah individu lebih banyak dan individu yang dihasilkan seragam dengan induknya. Mbak Mai. Halo. Terdengar nggak? Kurang begitu. Oh, Ya, tapi jelas. Tolongin lagi mungkin. Ya, Bu. Udah jelas. Kemudian yaitu metode mikropropagasi anggrek. Yang pertama yaitu perkecambahan in vitro. Nah, dalam penelitian ini menggunakan benih tanaman anggrek Tridella zebra yang dicuci dan disterilkan dengan etanol 70%, yang kemudian direndam dalam larutan natrium hipoklorit 2% selama 30 menit. Nah, benih kemudian diletakkan pada media WPM dengan ditambah sukrosa glutamin dan diatur pH-nya.
Nah, benih ini kemudian dievaluasi secara morfologi selama 30, 60, 90, dan 120 hari kultur untuk melihat perkembangan protokomnya. Terus yang kedua yaitu perpanjangan plantlet. Nah, benih yang sudah tampak protokomnya ini dipindah ke media kultur yang sudah ditambahkan naftalen asetat dan sudah disesuaikan pH-nya. Nah, kemudian disimpan selama 60 hari di ruang pertumbuhan dan di bawah penyinaran cahaya. Kemudian yang ketiga yaitu percobaan poliferasi tunas. Nah, pada percobaan ini menggunakan 6 konsentrasi BAP yaitu 0, 3, 6, 9, 12, dan 15 mol. Kemudian ekstra ini diinokulasi dalam labu kaca berisi 30 media kultur selama 60 hari yang kemudian didapatkan beberapa variabel yang dievaluasi secara morfologis, yaitu adanya persentase oksidasi dan kelangsungan hidup, jumlah tunas, rata-rata jumlah dan panjang daun, serta rata-rata jumlah dan panjang akar. Dan yang terakhir yaitu analisis morfoanatomi. Nah, sampel yang diambil yaitu dari 3 perlakuan, yaitu perlakuan kontrol, perlakuan yang menunjukkan induksi tunas terbaik, dan perlakuan PAP. Nah, setelah sampel melalui tahap fiksasi dan fiksasi ini, sampel dipotong dengan mikrotom putar dan diamati dengan mikroskop optik yang digabungkan dengan kamera digital. Next. Baik, selanjutnya adalah hasil mikropropagasi dari anggrek. Gambar di sini ini menunjukkan perkembangan biji dari anggrek yang diinokulasi secara in vitro. Keterangannya di sini yang gambar A ini menunjukkan biji yang diinokulasi pada hari pertama tidak berwarna dan ukurannya sangat kecil. Pada gambar B dan C menunjukkan pada hari ke-60 mulai berbentuk bulat dan telah ditemukan klorofil serta rizoid. Klorofil ini diketahui karena mulai terbentuknya warna hijau, serta pada gambar C ini yang dilingkari menunjukkan mulai terbentuknya rizoid. Selanjutnya pada gambar D ini pada hari ke-90 protokom telah terlihat membentuk daun serta akar. Selanjutnya pada hari ke-120 plantlet sudah dapat dipindahkan ke media kultur. Next. Selanjutnya ada hasil dari efek BAP pada proliferasi tunas. Pada gambar grafik ini menunjukkan 60 hari di media kultur dengan 6 perlakuan dosis BAP. Dapat dibaca dari grafik bahwa pada perlakuan 0 atau kontrol ini menunjukkan rata-rata jumlah tunas yang terbentuk adalah 1,5. Dan pada perlakuan kedua yaitu 3 BAP menunjukkan rata-rata tunas yang terbentuk mulai bertambah yaitu mulai 2. Dan pada yang ke konsentrasi 6 ini menunjukkan hasil yang paling maksimal di mana rata-rata tunasnya paling banyak. Sedangkan pada perlakuan 9 hingga 15 justru menunjukkan rata-rata jumlah tunasnya semakin menurun. Selanjutnya gambar di bawahnya menunjukkan morfologi plantlet setelah 60 hari di media kultur. Gambar A ini merupakan perlakuan kontrol di mana menunjukkan telah terbentuk akar serta tunas. Pada gambar B dengan perlakuan 3 mikromol BAP ini menunjukkan terbentuknya tunas serta calon rizoid atau akar. Pada perlakuan ketiga yaitu 6 mol BAP menunjukkan jumlah tunas yang paling banyak serta mulai terbentuk akar. Pada gambar D ini menunjukkan tunas yang terbentuk tidak terlalu banyak dengan perlakuan 9 mol BAP. Pada perlakuan kelima, yaitu dengan 12 mol BAP, dan pada perlakuan F dengan 15 mol BAP ini justru menunjukkan
pertumbuhan tunas dan akar yang tidak terlalu banyak, justru cenderung menurun. Selanjutnya adalah analisis morfoanatomi. Gambar yang di atas ini merupakan irisan longitudinal dari akar anggrek setelah 60 hari di media kultur. Pada gambar A dan B ini, ini merupakan perlakuan kontrol, pada gambar C dan D ini merupakan perlakuan dengan 6 mol BAP, dan pada gambar yang E dan F ini merupakan perlakuan dengan 15 mol BAP. Pada gambar ini terlihat bahwa bagian apikal akar dari anggrek menunjukkan adanya epidermis berlapis, korteks, dan jaringan pengangkut. Korteks dari anggrek ini memiliki sel yang bulat dan berlapis, begitu pula dengan jaringan pengangkut yang juga berlapis. Dari gambar juga terlihat adanya RAM atau root apical meristem atau meristem apikal akar dan mulai terbentuknya prokambium. Pada gambar yang di bawah ini merupakan irisan transversal dari daun anggrek yang sudah berusia 60 hari di media kultur. Gambar A dan B ini merupakan perlakuan kontrol, pada gambar C dan D ini merupakan perlakuan dengan 6 mol BAP, dan pada gambar E dan F ini merupakan perlakuan dengan 15 mol BAP. Pada gambar daun anggrek ini, pada gambar daun ini terlihat mesofil yang telah terdiferensiasi, sel parenkim, dan jaringan pengangkut. Epidermis pada daun terlihat berlapis dengan bentuk bulat pada permukaan adaksial dan abaksialnya. Sistem pengangkut ini terbentuk dari jaringan pengangkut kolateral. Next. Baik, selanjutnya yaitu kemungkinan kegagalan mikropropagasi. BAP sendiri memiliki efek positif, yaitu dapat menginduksi tunas pada tanaman. Namun, penggunaan BAP di atas 9 menunjukkan adanya penurunan pembentukan tunas. BAP dengan konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan penurunan panjang dari daun plantlet. Pada gambar di samping, terlihat perbedaan antara perlakuan kontrol dan perlakuan BAP 12. Akar dan daun pada perlakuan kontrol terlihat lebih panjang. Morfoanatomi pada bagian apikal akar tanaman Dezebina dengan pemberian BAP sebanyak 15 mikromol memperlihatkan warna yang kehijauan. Hal ini membuktikan adanya senyawa fenolik non-struktural. Baik, jadi kesimpulannya yaitu perkecambahan Hydina zebrina dalam media kultur sangat efisien dan menghasilkan protokrom yang baik. Protokrom yang diperoleh dari perkembangan itu menjadi planet yang sehat dan panjang serta berakar. Serta stok ini baru pada konsentrasi 6 mol. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan dimoderatori saja. Silahkan Retno dimoderatori untuk diskusinya sampai jam 8.15 ya. Oke Bu, siap Bu. Baik, selanjutnya itu sesi tanya jawab. Akan kami buka 3 termin pertama penanya. Silakan yang bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat. Baik, sudah ada Om Dato Toa dan Firmansyah. Silakan untuk Firmansyah bisa mengemukakan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya.
Mengapa kelompok Anda itu memilih menggunakan media BAP? Apa sih keuntungan dari menggunakan media BAP? Terima kasih. Terima kasih, Unda. Selanjutnya Firmansyah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau tanya, jadi tadi kan tentang kultur anggrek. Lalu apakah tanaman anggrek yang dihasilkan melalui teknik mikropropagasi ini memiliki ketahanan yang sama dengan tanaman yang berkembang biak secara alami terhadap lingkungan ataupun serangan hama dan penyakit tanaman? Terima kasih. Baik, terima kasih Firman. Selanjutnya Mbak Aisyah Zakiah. Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya lihat di yang grafik itu menunjukkan kalau misalnya penggunaan BAP di atas 9 mikromolar itu justru malah menghambat pertumbuhan tunas. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Oke, selanjutnya kelompok kami akan menjawab. Yang pertama, teman-teman, kelompok saya sudah ready. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Umdah terlebih dahulu. Oke. Jadi, alasan kenapa menggunakan BAP itu karena BAP merupakan salah satu sitokinin yang terbukti bisa meningkatkan pertumbuhan pada suatu tanaman seperti itu. Jadi memiliki suatu hasilnya itu nyata dibandingkan dengan jenis sitokinin lainnya. Seperti itu, Umdah. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Izin menambahkan sedikit untuk jawaban dari pertanyaan Umdah. Jadi sitokinin dari jenis BAP ini diambil untuk kultur dari tanaman anggrek karena pada banyak penelitian yang sudah dilakukan, penggunaan BAP sangat efektif untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Gitu. Oke, begitu Umdah, apakah bisa menjawab? Atau kurang jelas atau bagaimana? Oke. Selanjutnya pertanyaan mungkin sudah ya, Umdah. Iya, izin menjawab pertanyaan dari Firman tentang mengenai apakah tanaman hasil dari mikropropagasi ini memiliki ketahanan hama yang sama dengan tanaman pada umumnya. Kalau dari metode propagasi ini kan ada bibit yang dihasilkan, itu kan ada bibit hasil aklimatisasi ya. Biasanya bibit ini kan akan dipindahkan untuk ditanam. Nah, bibit hasil aklimatisasi ini itu masih rentan kena sama hama dari jamur atau bakteri-bakteri yang ada di lingkungan. Jadi, perlu dilakukan karantina. Tapi kalau misalkan bibitnya sudah siap untuk ditanam di lingkungan, di alam bebas, di alam terbuka, itu ketahanan dari tanaman sendiri itu sudah bisa menyamai dengan tanaman yang lain gitu, yang enggak dari mikropropagasi gitu. Apa cukup menjawab atau ada tambahan dari teman-teman? Saya izin menambahkan, Sofi. Silakan.
Ya, pada dasarnya sendiri kan untuk mikropropagasi ditujukan untuk perbanyakan tanaman secara waktu yang lebih singkat dan jumlah yang lebih banyak juga. Nah, selain itu tujuan dari kultur jaringan ini yaitu untuk membantu mengeliminasi patogen yang terdapat dalam tumbuhan atau bagian tumbuhan tersebut. Dan juga penggunaan teknik kultur jaringan itu kan juga difokuskan dalam usaha untuk mengeliminasi virus dari jaringan yang terinfeksi dan mampu menumbuhkan sel-sel tumbuhan menjadi tanaman yang lebih sehat dan lengkap. Nah, terutama pada saat kita bekerja di dalam kultur. Nah, itu kan untuk kondisi lingkungan dan jumlah nutrisi itu bisa kita atur selama masih di dalam media kultur tersebut. Namun ketika sudah melalui tahap aklimatisasi atau pemindahan pada media pot, itu tanaman anggrek hasil mikropropagasi tetap rentan terhadap hama. Nah, beberapa hama diantaranya pada tanaman anggrek itu sebentar. Itu ada hama pengganggu seperti bekicot, kemudian ada beberapa bakteri seperti Erwina carotophora yang menyebabkan daun itu lunak dan busuk serta berbau. Kemudian ada juga hama lalat buah yang mengganggu pembungaan pada tanaman anggrek sehingga bunga tersebut menjadi kering dan rontok. Begitu, Firman. Terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Aisyah akan kami jawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Aisyah mengenai mengapa konsentrasi di atas 9 mikromol justru menghambat pertumbuhan tunas. Jadi menurut jurnal yang telah kami baca ini, semakin tinggi BAP yang diberikan, maka menyebabkan kurangnya pembentukan tunas. Hal ini karena pemberian BAP di atas 9 mikromol ini menyebabkan meningkatnya oksidasi pada plantlet. Tingginya konsentrasi sitokinin eksogen dapat meningkatkan aktivitas oksidasi sitokinin dan mengurangi level sitokinin yang endogen. Selain itu juga menyebabkan terhambatnya pembelahan sel dan induksi tunas baru. Tingginya konsentrasi BAP ini juga dapat mengurangi ukuran daun dan berkurangnya respon morfogenik dalam kultur jaringan menyebabkan permasalahan dalam fase perakaran dan pembentukan tunas baru. Oksidasi tadi ini diakibatkan diproduksinya senyawa fenolik oleh enzim polifenol gitu. Oh iya Nuri, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas. Baik Ica, terima kasih. Baik, karena waktunya masih ada, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan bertanya ya, masih ada waktu 15 menit. Ayo Dinsa bertanya, Dinsa. Dinsa, adakah di situ? Belum ada pertanyaan dari Dinsa. Coba aja apa yang terpikir di asal aja nggak apa-apa. Kalau nggak bertanya komen silahkan. Dinsa. Apa yang terpikir di dalam pikiran yang Dinsa belum tahu? Bebas, silahkan. Dinsa masih kurang bisa membayangkan gitu Bu Nindya, cara untuk meminimalisir kontaminasi hama-hama yang ada gitu. Meminimalisir hama atau
Sumber kontaminan di kulturnya atau di Kulturnya, Ibu. Oke, silahkan Mbak Retno dan kawan-kawan. Ini ada pertanyaan dari Dinsa. Cara meminimalisir kontaminasi. Silahkan Mbak Retno. Jadi Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dinsa. Jadi kan Dinsa masih membingungkan bagaimana cara meminimalisir kontaminasi pada suatu mikropropagasi gitu, pada suatu kultur jaringan. Pastinya kultur jaringan kan dalam bentuk yang kecil, maksudnya dalam media yang kecil dan harus dengan tahapan-tahapan yang banyak serta harus teliti dan fokus gitu. Dan paling utama itu pastinya menjaga kesterilan ketika melakukan kultur. Begitu Dinsa. Caranya ya itu seperti yang sudah dijelaskan Bu Nintya waktu kuliah. Kesterilan. Kalau dalam melakukan kultur itu kita menjaga kesterilan, nanti hasilnya planetnya juga steril kan, steril gitu. Mungkin teman-teman kelompok saya bisa menjawab. Ada tambahan? Iya, saya izin menambahkan Retno untuk pertanyaan dari Dinsa. Nah, pada tahap pembuatan kultur itu kan pasti akan dilakukan yang namanya sterilisasi. Nah, itu yang akan meminimalisir terjadinya kontaminasi pada kultur. Selain itu, untuk planlet kan kadang ada juga pengambilan eksplan yang membawa jamur gitu atau bakteri gitu. Nah, itu kan memungkinkan adanya kontaminasi yang mengakibatkan si eksplannya ini gagal bertumbuh gitu kan, karena ada kontaminasi, sehingga bisa dilakukan dengan memperbanyak eksplan. Jadi diambil dari eksplan yang paling baik untuk mendapatkan hasil yang baik dan steril gitu. Oh iya, terima kasih Retno dan Sofi. Jadi intinya tetap menjaga kesterilan dan untuk melakukan pengambilan sampelnya itu diusahakan banyak, jadi kita bisa mengambil sampel yang terbaik. Seperti itu ya Sofi dan Retno. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya benar Dinsa, ya sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya atau komentar tentang presentasi kami. Persilahkan. Silahkan Mira Astuti Wulandari. Ada nggak Mira Astuti Wulandari? Ya, Mira silahkan bertanya. Apa aja silahkan. Silahkan Mira. Ini ada yang bertanya. Faradita dulu sebelum Mira. Mira sambil berpikir ya, setelah Faradita silahkan Mira bertanya. Ini Retno, Faradita mau bertanya. Oke Bu.
Silakan Mbak Faradita. Perkenalkan, nama saya Faradita. Izin bertanya, tadi kalau nggak salah di jurnal yang kalian bahas itu kan pakai medianya WPM ya. Sedangkan setahu saya itu kalau anggrek itu biasanya menggunakan media seperti MS, terus MP, kayak gitu. Itu alasannya kenapa ya? Soalnya juga kan WPM itu kan untuk tanaman yang berkayu gitu. Sedangkan untuk anggrek itu tidak seperti itu gitu. Menurut kalian kenapa? Terima kasih. Oke, jangan lama-lama ya. Ayo dijawab. Waktunya berjalan terus, jangan terlalu lama. Izin mencoba menjawab Faradita. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Nindya ya, karena di jurnal kami ini tidak menjelaskan gitu kenapa memilih medianya WPM bukan MS, tapi berdasarkan referensi yang kami baca itu, iya benar di media WPM ini biasanya digunakan untuk tanaman tahunan atau tanaman yang berkayu. Nah, si media WPM ini memiliki konsentrasi ion yang lebih rendah, tetapi sulfat yang digunakan itu lebih tinggi. Tapi saya pribadi dan teman-teman kurang tahu gitu kenapa di penelitian ini
menggunakan media BBM bukan MS gitu. Mungkin Bu Nindya bisa membantu, Bu. Oke, ya udah ya. Terima kasih jawabannya. Mira ada nggak Mira? Nah, silakan Mira bertanya. Pada penelitian menggunakan BAP ya. Nah, BAP sendiri itu diperolehnya dari mana? Izin menjawab, untuk BAP sendiri itu merupakan salah satu hormon sitokinin sintetik yang ditambahkan pada medianya. Oke, nanti saya bantu jawab. Silahkan ditutup aja dulu, Ratno. Baik, Ibu, di sini saya menggantikan Retno karena jaringannya ada masalah. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk yang kelompok yang menerangkan mikropropagasi, cukup bagus ya. Materi yang dipilih maupun penampilan PPT-nya cukup bagus. Anda juga berkomunikasi dan menjawab dengan bagus juga sebenarnya, dan yang berpartisipasi bertanya bagus ya, sehingga saya sebenarnya bisa mengukur apa sih yang sebenarnya belum Anda tahu. Ternyata cukup banyak yang hal-hal sederhana seperti pertanyaan Mira ini, BAP dari mana? Kalau saya yang terbiasa bekerja kan kadang-kadang nggak terpikir bahwa mungkin orang awam nggak tahu BAP itu diperoleh dari mana. Makanya saya mengeksplor kalian untuk bertanya hal sederhana pun tidak apa-apa, sehingga saya mengetahui apa sih yang harus saya terangkan ke Anda. BAP ini biasanya kita beli ya Mira. Itu seperti zat pengatur tumbuh yang dijual di pasaran, tapi kita nggak bisa membeli seperti di toko biasa gitu ya. Biasanya ke supplier bahan kimia. Jika kita nanti sudah terjun ke penelitian, kita akan tahu ya siapa saja sih supplier bahan kimia, sehingga kita bisa memesan ke situ, karena kadang-kadang tidak ready ya, sehingga kita harus inden. Itu yang salah satu kesulitan yang dihadapi jika penelitian di Indonesia dengan bahan-bahan yang tidak biasa kita peroleh. Itu jika BAP murni ya. Tapi BAP ini juga sudah banyak dijual di pasaran. Saya kurang tahu BAP yang dijual di pasaran itu yang banyak di Shopee atau untuk anggrek yang non kultur itu seperti apa pembuatannya. Tapi kalau yang untuk kultur kita beli dalam bentuk serbuk ya, sehingga kita larutkan sendiri. Mungkin juga sekarang Anda bisa peroleh juga di e-commerce ya. Sudah banyak bahan kimia, nggak seperti dulu lagi ya. Seperti tadi saya bilang ke supplier, kita bisa beli di e-commerce ya. Di Shopee atau di Tokopedia kalau Anda browsing cukup banyak zat pengatur tumbuh atau media murni. Cuman untuk lebih meyakinkan lagi bahwa apa yang akan kita beli itu benar-benar murni, kita beli dari supplier yang lebih kita percaya. Mungkin gitu ya Mira. Apakah sudah menjawab Mira? Atau adakah lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Bu, terima kasih. Oke. Pertanyaan Faradita yang WPM itu juga saya kalau saya sebagai peneliti Farah, mungkin
dia punya WPM gitu ya. Ini ke WPM nggak pernah dipakai, biasanya di tanaman berkayu. Coba kalau saya cobakan ke tanaman anggrek itu gimana? Itu seperti yang saya lakukan. Biasanya anggrek itu kan pakai VW atau NP. Lah, saya punya MS, sehingga saya coba-coba pakai MS. Yang nitrogennya itu lebih tinggi MS, sehingga namanya peneliti ya, kita cobakan, tapi dengan dasar penelitian sebelumnya ada nggak yang anggrek memakai MS? Atau mungkin dasarnya, oh ini loh MS itu dipakai di tanaman lain, atau di WPM dipakai di tanaman lain. Kebaruannya belum pernah dilakukan di anggrek, sehingga penasaran pengen dilakukan di anggrek. Gitu ya, Farah. Baik, Bu. Berarti kayak eksperimen aja gitu. Iya, eksperimen, namanya penelitian itu eksperimen. Jadi untuk mencari kebaruan ya, namanya mencari kebaruan seperti itu. Kita lihat di tanaman lain itu WPM digunakan di tanaman berkayu. Orang sekarang keluar dari pakem-pakem ya. Cobakan saja ke anggrek gimana, ternyata bisa juga dengan melihat komposisi. Ternyata setelah dilihat dari komposisi makro dan mikronutrien bisa dianalisis di situ. Kalau pertanyaan Dinsa, cara meminimalisir kekontaminan ya itu tadi ya. Banyak sumber kontaminan dari lingkungan kita bekerja, dari alat kita bekerja, atau dari eksplannya. Cara meminimalisir ya kita bekerja dengan lebih bersih, lebih hati-hati, lebih steril itu tadi. Misalnya kalau mau nanam di laminar airflow ya baju kita bersih ya, jangan yang sudah dipakai berhari-hari, misal jilbab juga misalnya. Atau bahkan pakai jas lab yang juga bersih, habis dicuci, sarung tangan yang baru diganti. Jangan sarung tangan udah berkali-kali dipakai, masker juga jadi lengkap, masker, sarung tangan, terus lingkungannya ya sering disapu, dipel, atau disemprot alkohol. Kalau eksplannya ya dengan itu tadi berbagai cara sterilisasi, dicuci dulu dengan, kalau ini tadi kan pakai buah ya. Saya kurang tahu tadi pakai buah atau bijinya. Dituliskan nggak di situ tadi ya pakai buah atau biji ya? Artinya kalau biji ya. Artinya kalau biji dia kan buahnya udah kebuka. Jadi harusnya kalau bekerja dengan buah anggrek itu jangan buahnya yang kebuka. Jadi buah yang masih belum kebuka itu sehingga lebih enak cara sterilisasinya. Tinggal dibakar saja ya. Dicelupkan alkohol, dibakar dengan lampu Bunsen, tapi jangan terlalu lama membakarnya, itu lebih enak. Tapi kalau sudah terlanjur terbuka sehingga kita harus mensterilisasi bijinya, sehingga kita menggunakan Baiklin itu tadi ya. Padahal biji anggrek yang begitu rapuhnya hanya embrionya hanya diselubungi testa yang tipis, sehingga itu akan riskan untuk mati ya. Apalagi harus dia karena terlalu kecil sehingga mungkin dia ngambang setelah diberi air, atau kita harus menunggu dia mengendap baru kita ganti larutan sterilannya gitu. Itu dari eksplannya. Dan dari lingkungan ya harus setiap bekerja di laminar airflow kita harus menjaga kebersihan, kesterilan laminer. Setiap tangan kita keluar dari laminer, kalau mau masuk lagi harus disemprot alkohol. Barang-barang yang mau masuk ke laminer itu harus disemprot alkohol. Di dalam laminer itu jangan berantakan, harus bersih dan harus sering dilap dengan alkohol lantai laminernya itu ya. Gitu. Kemudian pertanyaan Aisyah, BAP di atas 9 mikromolar itu menghambat. Itu biasanya gitu ya.
konsentrasi zat pengatur tumbuh itu spesies spesifik, artinya tidak sama konsentrasi yang optimal di setiap spesies, sehingga kita kalau mau menggunakan paling sering konsentrasi zat pengatur tumbuh ini dijadikan perlakuannya, sehingga kita ambil misalnya belum ada penelitian pada spesies A, kita cari spesies yang terdekat sehingga kita tahu maksimalnya pada spesies yang terdekat itu misalnya 8 ppm atau 8 mikromolar. Sehingga kita bikin range di situ. Gitu ya. Di atasnya dan di bawahnya kita mau lihat pada spesies yang kita pakai itu berapa konsentrasinya. Dan biasanya semakin tinggi konsentrasinya, semakin tinggi dari optimal, dia akan menghambat. Tadi sudah dijelaskan ya menghambatnya bagaimana. Dan semakin rendah dia akan belum bisa memacu pertumbuhannya. Kalau pertanyaan, tadi cara membaca tadi mikromolar ya, M besar itu molar. Ini keuntungan kita membaca artikel itu seperti itu. Kita jadi tahu bagaimana cara membacanya, satuan konsentrasi untuk jurnal internasional. Kalau Om Datu Toah tadi BAP itu zat pengatur tumbuh ya, bukan media. Saya hanya meluruskan itu. Media itu MS, WPM, VW, NP. Kalau BAP itu zat pengatur tumbuh yang ditambahkan di media. Kalau untuk Firmansyah, ketahanannya bagaimana? Ya, ketahanan anggrek yang di alam ya, biasanya namanya di alam pasti dia lebih bandel ya. Sesuatu yang di kultur jaringan, kalau dia tidak benar-benar perlakuan penambahan gen ketahanan, ya dia akan namanya bayi, dia lebih tidak tahan. Tapi kita adaptasikan seperti anggrek-anggrek yang sudah bukan hasil kultur jaringan, nanti lama-lama dia akan bisa beradaptasi. Jadi gitu saja ya jawaban saya. Terima kasih untuk kelompok yang menerangkan mikropropagasi. Selanjutnya silahkan kelompok yang selanjutnya ya, kelompok 2 atau nggak tahu kelompok berapa, silahkan untuk share PPT-nya. Baik, izin share screen, Bu. Oke. Sampun muncul. Ya, sudah. Permisi, apakah suara saya dapat terdengar? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nintya Setiari dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok kultur jaringan tumbuhan akan membahas mengenai permasalahan organogenesis markisa. Adapun anggota-anggota kelompok kami ada Siti Handani, Dinsa Brilian Yolaniti, Fauzan Noval, Aprilia Dwi Arini, dan juga Mahatma Narendraniti atau saya sendiri. Next. Untuk bagian pendahuluan, mula-mula akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Markisa atau Passiflora eduliscens merupakan tanaman buah tahunan yang penting secara ekonomi di wilayah tropis dan subtropis. Produksi markisa masih terbilang rendah karena hama dan penyakit serta bahan tanam yang bersih dan tidak memadai. Perbanyakan dengan benih terhambat
oleh viabilitas yang buruk, daya berkecambah yang rendah, dormansi benih, dan sifat benih yang rekalsitran. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode alternatif perbanyakan klonal untuk perbanyakan bahan tanam bersih secara cepat. Salah satu metode perbanyakan klonal yang paling tepat adalah penggunaan teknologi kultur jaringan untuk menghasilkan bahan tanam berkualitas tinggi dan bebas penyakit dalam waktu yang singkat. Next. Selanjutnya, bahan yang kita gunakan dalam metode ini yaitu tanaman expand 2 varietas Markisa ungu dan KPF4. Di sini kita menggunakan perbanyakan expand biji dan nodal batang. Nah, pada metode perbanyakan tanaman menggunakan expand biji, pertama-tama biji dibilas dengan air keran dan dikeringkan pada suhu kamar selama 3 hari. Kemudian disterilisasi dengan etanol 70% natrium hipoklorit dan dibilas beberapa kali dengan air suling steril. Setelah berkecambah, daun dari bibit dipotong dan digunakan sebagai expand untuk regenerasi tunas. Kemudian planet yang ditransplantasikan dalam pot kecil yang berisi tanah kebun dan pasir ditutup dengan kantong polietilen untuk menjaga kelembapan. Planet disiram secara berkala sesuai kebutuhan. Selanjutnya, planet dipindahkan ke pot plastik yang lebih besar dan disimpan dalam kondisi rumah kaca. Selanjutnya, metode perbanyakan tanaman menggunakan expand nodal batang. Expand nodal steril dengan panjang sekitar 3 cm dengan 2 nodal diinokulasi secara vertikal ke dalam media MS yang dilengkapi dengan konsentrasi BAP atau benzalin aminopurin. Lalu menggunakan media tanah yang dibasahi dengan air dan disimpan di rumah kaca untuk induksi akar selama 6 minggu. Kelembapan tinggi dipertahankan dengan menutupi setiap pot dengan kantong polietilen transparan yang bening. DNA genom diekstraksi dari daun muda segar menggunakan protokol setil trimetilamonium bromide atau CTAB. DNA dilarutkan dalam air bebas nukleus dan kemudian disimpan pada suhu 20 derajat Celcius untuk analisis molekulernya. Selanjutnya, data aktif in vitro regenerasi dianalisis menggunakan analisis varian ATANOVA. Next. Baik, berikut ini akan saya jelaskan mengenai hasil dari explant tanaman. Baik, di sini akan saya jelaskan mengenai hasil perbanyakan tanaman menggunakan explant dari explant tanaman Markisa. Nah, untuk gambar A dan B sendiri merupakan inisiasi akar dari explant cakram daun. Lalu kemudian untuk gambar C dan D merupakan perkembangan akar lebih lanjut dan perkembangan akar tanaman setelah pemberian MS plus 0,1 gram per liter serta BAP pada minggu kedua hingga minggu keempat. Untuk gambar E dan F itu merupakan perkembangan akar tanaman setelah pemberian MS plus 0,1 mg per liter dan juga NAA pada minggu 1 dan minggu kedua. Sementara untuk gambar G merupakan aklimatisasi tanaman Markisa. Dan terakhir, untuk gambar H merupakan keadaan tanaman setelah 1 bulan di dalam pot. Nah, kemudian induksi organogenesis sendiri dari pucuk explant daun berhasil dilakukan untuk varietas Markisa dalam media yang dilengkapi dengan BAP dan kinetin. Senyawa BAP sendiri memiliki pengaruh penting dalam pembentukan tunas explant daun. BAP berpotensi untuk menggeser dominasi apikal ke arah perkembangan tunas lateral yang menyebabkan pembelahan sel terjadi pada sel meristem. Kemudian, temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa 3 mg L1-BAP lebih unggul dari 3 mg L1-kinetin dalam perbanyakan tunas. Next. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan oleh rekan saya. Berikut adalah gambar hasil inisiasi akar dari explant nodus batang Markisa yang diberi perlakuan dengan konsentrasi putresin yang berbeda. Gambar A menunjukkan explant nodus Markisa berkulit ungu
yang tidak diberi butresin. Gambar B menunjukkan expand nodal markisa kulit ungu yang diberi perlakuan butresin 2%. Gambar C menunjukkan expand batang KPF4 nodal yang tidak diberi butresin. Dan gambar D menunjukkan expand batang KPF4 nodal yang diperlakukan dengan perlakuan butresin 2%. Dari hasil penelitian ini, akar berhasil diinduksi pada kedua konsentrasi putresin pada gambar B dan D. Ini menunjukkan bahwa poliamina memainkan peran penting dalam inisiasi akar pada varietas markisa. Sedangkan pada perlakuan kontrol bebas putresin, yaitu gambar A dan C, akar hanya tercatat pada expand nodal markisa ungu, tetapi tidak ada akar yang tercatat pada expand KPF4 nodal, yang menunjukkan bahwa pembentukan akar bergantung pada genotipe atau mungkin karena variasi kadar putresin endogen. Namun, jumlah dan panjang akar pada perlakuan putresin lebih tinggi secara nyata dibandingkan dengan akar yang terbentuk pada perlakuan bebas putresin. Penelitian ini menunjukkan bahwa expand nodal dari in vitro tunas-turunan markisa dapat dimanfaatkan untuk perbanyakan planlet secara massal disertai dengan akar yang lebih baik dengan pemanfaatan poliamina di rumah kaca. Next. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dengan metode ini. Kelebihannya sendiri itu dapat menghasilkan produksi bibit tanaman dalam waktu singkat dan dapat menghasilkan individu yang unggul, namun kelemahannya adalah adanya kesulitan dalam proses perakaran nodal batang. Kemudian ada kesimpulannya adalah tanaman markisa dapat diregenerasi secara cepat dan efisien dengan menggunakan metode organogenesis, dan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas 80% tanaman yang diregenerasi secara in vitro secara genetik identik dengan tanaman induk. Sehingga metode ini dapat diterapkan untuk produksi skala besar tanaman markisa sehingga dapat menunjang kebutuhan bibit bagi petani. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan PPT kali ini. Sekian. Baiklah, karena semua materi sudah kami paparkan, barangkali kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, karena sudah ada beberapa penanya. Untuk Aprilia Ayu Landari, dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Ayu Landari, izin bertanya. Untuk eksplan nodal batang itu, mengapa terdapat proses ekstraksi DNA ya? Itu tujuannya untuk apa? Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya, Aprilia. Kemudian untuk Desi Patmala, silahkan untuk Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Izin bertanya untuk yang tadi minta tolong dijelaskan lagi putresin ya tadi. Putresin itu apa? Terus fungsinya atau mekanismenya dalam organogenesis ini seperti apa ya? Kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga karena sudah bertanya kepada Bu Nintya dan juga teman-teman. Kami izin berdiskusi sebentar. Oke, silakan.
Izin menjawab untuk pertanyaan April ya, kenapa yang tadi buat explant nodus batang itu ada yang DNA ya? Ya sebenarnya itu kami mengambil metode itu dari jurnal yang kami baca. Dalam jurnal tersebut itu digunakan dalam analisis molekulernya, seperti itu. Izin menanggapi, berarti untuk yang explant itu tidak diteliti molekulernya. Bisa diulang sekali lagi, mohon maaf. Berarti untuk yang yang explant daun itu kan tidak terdapat proses ekstraksi DNA, berarti tidak diteliti molekulernya ya? Sebentar. Sebenarnya untuk yang daun itu sendiri juga ada analisis molekulernya, tapi itu untuk menghemat tempat di slide, jadi digabung di bawah seperti itu. Oke. Terima kasih ya jawabannya. Permisi, saya Rendra izin menjawab pertanyaannya Desi. Tadi Desi bertanya putrescin itu apa? Nah, putrescin itu merupakan senyawa prekursor dan juga sekaligus zat pengatur tumbuh. Prekursor sendiri itu digunakan supaya untuk percepat pembelahan sel. Nah, apabila sel ini membelah dengan cepat, maka proses pembentukan kalus akan menjadi lebih banyak dan cepat pula, sehingga proses perbanyakan tanaman dapat membutuhkan waktu yang lebih singkat. Mungkin teman-teman bisa menambahkan, atau mungkin Desi, dan bagaimana dengan tanggapan Desi sendiri? Iya, sudah paham. Berarti putrescin ini untuk memacu pembelahan sel-sel akar apa untuk tajuknya juga? Mungkin untuk utamanya akar ya, tapi tidak, maksud saya itu untuk utamanya barangkali pada bagian akar, namun tidak menutup kemungkinan pada bagian tajuk juga terkena efek dari putrescin itu sendiri. Iya, sudah paham. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke. Teman-teman,
ini karena waktunya masih ada lumayan banyak, barangkali kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Dan kalau ada yang mengalami gangguan koneksi, barangkali bisa menggunakan fitur chat. Terima kasih. Oke, silakan bertanya ya. Saya tadi baca nama mana ya tadi yang saya baca ya kok terus menghilang. Elpipia, silahkan bertanya. Elpipia. Ada nggak Elpipia? Tidak ada ya Elpipia. Siapa lagi? Marisafa, ada nggak Marisafa? Marisafa ada? Muhammad Lutfi Fahrazi? Muhammad Lutfi, ada nggak? Enggak ada ya. Rizka Amalia. Iya, Bu. Ya, silahkan bertanya. Belum ada pertanyaan, Bu. Ya, apa aja. Apa aja, silahkan. Apa yang ada di pikiran tentang kultur? Silahkan, Rizka. Aduh. Apa aja terserah. Sebentar, Bu. Tak mikir dulu pertanyaannya. Ya, Alia dulu. Oh, Muhammad Lutfi, kenapa ini? Ya, silahkan Muhammad Lutfi bertanya. Sambil Rizka mikir ya. Muhammad Lutfi kesulitan ini mic-nya. Kalau ya tulis di chat ya. Silahkan tulis pertanyaan di chat untuk Muhammad Lutfi. Rizka juga sambil mikir ya, Rizka akan dikejar terus sampai nanti selesai. Alia Ikrimah, ada nggak Alia Ikrimah? Hadir Ibu. Ya, silahkan bertanya Alia Ikrimah. Apakah dalam organogenesis itu hanya dilakukan dalam stek batang saja? Begitu, Bu. Ya, nggak apa-apa, silahkan dijawab kelompoknya Mahatma. Maaf, tadi mungkin barangkali jaringan saya terganggu sehingga kurang terdengar. Jadi saya minta tolong diulangi ini pertanyaannya. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait
apakah dalam organogenesis itu hanya dilakukan pada stek batang nodal saja begitu, Rendra? Kelompok ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sambil nunggu menjawab, Rizka, silahkan bertanya. Rizka sudah menemukan pertanyaan belum? Permisi izin menjawab pertanyaan Alia, apakah organogenesis itu cuma dilakukan pada nodal batang saja ya? Sebenarnya enggak, bisa dilakukan tadi ada di cakram daun juga nodal batang, dari beberapa referensi juga bisa dilakukan pada akar dan biji. Baik, terima kasih atas jawabannya, Noval dan kawan-kawan. Rizka, silahkan. Oh, ini ada yang bertanya. Ardianti nih, dia bertanya nih. Ya. Izin bertanya untuk kelompok 2. Tadi kan disebutkan di PPT tersebut di bagian metode, itu yang metode perbanyakan tanaman menggunakan explant biji. Yang nomor 4, planlet itu kan ditransplantasikan ke pot kecil yang berisi media tanah kebun dan pasir. Nah, mengapa menggunakan media berupa tanah kebun dan pasir ya teman-teman? Apakah bisa untuk medianya diganti dengan media yang lain? Terima kasih. Izin menjawab, Ardianti. Kalau untuk media yang digunakan, mungkin bisa menggunakan media lain seperti tanah lainnya, tapi dari jurnal yang kami bahas, itu kita menemukannya untuk tanah kebun dan pasir begitu. Tapi kalau misalnya menggunakan media lain, bisa. Izin menambahkan, untuk media aklimatisasi itu sebaiknya menyerupai lingkungan luar supaya hasilnya itu bisa beradaptasi dengan lingkungan luar seperti itu. Oh, berarti belum ada alasan mengapa harus menggunakan tanah kebun dan pasir ya, Noval? Untuk alasan secara spesifik belum ada. Dari beberapa referensi yang kami baca itu belum ada alasan spesifik. Namun untuk medianya itu sendiri diusahakan mirip dengan lingkungan luar supaya itu bisa beradaptasi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, silahkan Rizka. Rizka. Iya, Bu. Dipaksa ya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur nodal batang?
Baik, permisi, saya Rendra, izin menjawab pertanyaannya Rizka. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan nodal batang itu ada beberapa. Yang pertama itu sterilitas alat dan bahan, soalnya kan kita itu melakukan kultur jaringan dari suatu explant yang sangat sensitif. Jadi kalau misalnya ada cemaran, entah itu kotoran ataupun mikroba lainnya, dikhawatirkan akan memicu kegagalan. Lalu yang kedua itu adalah kualitas bibit. Nah, atau kualitas nodal batang yang diambil. Apabila kualitas nodal batang yang diambil itu kualitasnya tinggi, maka keberhasilannya juga bakalan tinggi. Namun apabila kualitas bibitnya itu kualitas nodal batangnya terendah, maka tingkat keberhasilannya juga akan rendah. Nah, yang kedua itu kehati-hatian dalam pemberian dosis. Soalnya kan ini kita itu memberikan dosisnya itu tidak banyak-banyak kan. Misalnya itu saat memberikan putresin pada explant nodal saat nodal markisa ungu itu sendiri hanya diberi putresin 2%. Oleh karena itu diharapkan kita harus berhati-hati dalam memberikan diberikan bahan supaya proses kultur jaringannya berhasil. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab, Rendra. Makasih ya. Sama-sama. Oke, mungkin tadi ini ya, ada satu ini ada pertanyaannya Lutfi nih, akhirnya keluar juga. Silakan dibaca ini pertanyaannya Lutfi. Baik, izin membacakan pertanyaannya, Bu. Pertanyaan dari Kak Muhammad Lutfi Fahrezi. Izin bertanya, tadi dijelaskan explant yang digunakan bukan hanya nodal batang, namun juga cakram daun. Pertanyaan saya, kenapa tanaman markisa penelitian ini menggunakan nodal batang dan apa kekurangannya jika menggunakan cakram daun? Terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Kak Lutfi. Sebelumnya meluruskan dulu kalau pada artikel penelitian ini digunakan cakram daun dan eksplan nodal markisanya. Nah, untuk yang untuk eksplan nodal ini lebih susah menumbuhkan akar, sehingga tadi memakai putresin untuk mempercepat pertumbuhan akarnya. Lalu, kekurangan dari menggunakan cakram daun sendiri itu mungkin ketika membuat ketika mengambil eksplan itu ukurannya itu harus diperhatikan, karena jika ukurannya terlalu kecil bisa jadi sulit berkembang ketika dikulturkan. Ya, seperti itu kiranya jawaban dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok ini. Silahkan ditutup aja. Karena Lutfi sudah bertanya. Dan Lutfi sudah mengiyakan jawabannya. Baik, Ibu. Saya izin menutup ya, Bu. Baiklah, terima kasih karena sudah memberikan waktu bagi kami untuk berpresentasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam menyampaikan materi ataupun menjawab pertanyaan. Kami dari kelompok yang berpresentasi izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok yang menerangkan organogenesis. Jadi ini tadi dalam menerangkan mungkin kurang koordinasi ya. Jadi yang menerangkan metode itu menerangkan cara isolasi DNA, tapi bagian menerangkan hasil tidak menerangkan isolasi DNA, tidak menerangkan hasilnya tentang DNA-nya. Jadi agak membingungkan ya, mungkin bagi penanya siapa tadi, Aprilia tadi ya, karena di cara kerja di situ diterangkan mengenai ekstraksi DNA, tapi tidak ada hasilnya. Sebenarnya nggak apa-apa Anda menampilkan hasilnya. Jadi hasilnya tadi mungkin, dan di kesimpulan ada ya, di kesimpulan ada yang menerangkan mengenai keseragaman hasil dengan induknya gitu ya. Jadi itu yang kekurangannya. Jadi harusnya mungkin yang bagian menerangkan cara kerja itu dilihat dulu hasilnya yang akan diterangkan apa, sehingga cara kerjanya disesuaikan. Kemudian ada yang menerangkan tentang putresin, tapi di cara kerja tidak diterangkan mengenai penambahan putresin, sehingga ceritanya agak kurang nyambung gitu ya. Jadi Anda dalam presentasi itu Anda bercerita ke audiens, sehingga harusnya bagaimana cerita itu tersambung antara satu slide dengan slide yang lain, sehingga audiensnya lebih paham gitu ya. Kemudian mengenai materi organogenesis ya, yang
ceritakan hari ini. Jadi tadi sebelumnya itu mengenai mikropropagasi, sehingga biasanya mikropropagasi itu bisa dilakukan salah satunya dengan biji ya, terutama untuk anggrek. Sehingga tujuan mikropropagasi untuk perbanyakan tanaman dalam waktu yang cepat bisa tercapai itu dengan biji anggrek. Sedangkan untuk organogenesis kali ini, kenapa dia menggunakan, seperti tadi ya pertanyaan kenapa dia menggunakan nodal batang, Lutfi ini tadi ya. Karena memang salah satu cara yang paling mudah untuk perbanyakan untuk organogenesis itu menggunakan nodal batang. Ya, sehingga kita hanya menumbuhkan mata tunas yang sudah ada di nodus. Kelemahannya memang agak sulit mendapatkan akar, sehingga pada penelitian ini ditambahkanlah putresin ya untuk memacu pembentukan akar sehingga bisa diaklimatisasi keluar. Tadi juga belum diceritakan bahwa ada mengenai aklimatisasi keluar. Cuman tadi belum diceritakan putresinnya itu ditambahkan di media atau pada saat diaklimatisasi gitu ya. Itu belum diceritakan, tiba-tiba ada cerita tentang perlakuan yang ditambah putresin maupun tidak. Kemudian pada saat aklimatisasi itu pada penelitian ini menggunakan tanah kebun ya ditambah pasir, sehingga Ardianti tadi bertanya kenapa milih itu. Ya mungkin agak susah dijawab ya karena mungkin nggak dituliskan di situ. Kenapa ditambahkan itu, bisa diganti? Enggak, bisa saja ya, bisa diganti, sehingga ini juga jadi kesempatan untuk perlakuan berbagai macam komposisi media aklimatisasi itu nanti mana yang akan menghasilkan kemungkinan hidup yang tinggi pada proses aklimatisasi, terutama pembentukan akar tadi ya. Mungkin diberi pasir agar nggak terlalu padat medianya sehingga kemungkinan akar itu untuk tumbuh lebih besar gitu ya, karena ruang untuk pertumbuhan akarnya cukup banyak. Kemudian itu ya, sehingga kesimpulan juga harus disesuaikan ya, disesuaikan dengan hasil yang dipaparkan oleh teman Anda sebelumnya sehingga ceritanya itu nyambung. Organogenesis apakah hanya di stek batang? Enggak ya, organogenesis bisa jika dari daun. Seperti penelitian ini juga ditambahkan memakai eksplan daun ya, tapi untuk keberhasilannya itu tergantung dari genotipnya. Kalau secara genotip dia memang mudah untuk membentuk tanaman anakan, kalau dikulturkan dia juga akan lebih mudah. Organogenesis ini bisa juga dari eksplan daun yang langsung membentuk pucuk atau langsung membentuk tunas. Atau di situ sehingga proses organogenesisnya bisa langsung dari daun, tapi itu tergantung daunnya ya. Kalau misalnya itu daun cocor bebek, itu mungkin mudah ya. Atau daun yang secara alamiah dia mudah membentuk tunas dari daunnya, bukan dari mata tunasnya, gitu ya. Jadi untuk pertanyaan apakah organogenesis hanya di stek batang, tidak, bisa pada eksplan yang lainnya. Bisa dari eksplan daun membentuk kalus, dipacu membentuk organ, itu namanya juga organogenesis. Faktor yang mempengaruhi ya itu tadi ya, genotip, seperti yang dijawab tadi sudah benar jawabannya itu ya. Salah satunya jenis eksplan, jenis spesies. Genotipnya itu salah satu yang akan mempengaruhi keberhasilan bentuk organogenesis.
Kalau mekanisme putresin tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Kita harus baca lagi bagaimana mekanisme putresin. Ataukah dia menyediakan nitrogen sehingga membentuk asam amino sehingga meningkatkan kandungan protein. Salah satunya protein itu bisa memacu pembentukan hormon sehingga salah satunya auksin, karena untuk organogenesis atau pembentukan organ akar itu yang menginduksi adalah auksin. Sehingga putresin yang ditambahkan itu harapannya akan menginduksi pembentukan auksin endogen. Gitu ya. Karena untuk organogenesis yang berperan itu adalah hormon. Jadi apapun yang ditambahkan di media harapannya bisa menginduksi pembentukan hormon endogen. Kiranya itu saja ya, karena waktunya juga sudah habis. Untuk presenter selanjutnya di minggu depan mungkin lebih diperhatikan ya alur ceritanya sehingga nyambung ya dari judul sampai kesimpulan. Gitu saja ya, karena waktu juga udah habis. Adakah pertanyaan? Dari saya belum, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas presentasi dan pertanyaannya. Maaf kalau ada beberapa yang saya paksa ya, karena dari pengalaman saya, kalau kita fokus mengikuti suatu presentasi, kita bisa bertanya apapun itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nitya. Dulu.